Guys, basa-basinya di belakang aja ya. Yang mau dengerin monggo, yang gak mau dengerin, gak apa-apa. Yuk langsung aja, cus cus. Di video sebelumnya, berabad-abad yang lalu, Wang Hall yang berakhir mati di tangan Yowun beserta sisa-sisa Master Clan Blood God Six Martial yang lain ternyata bisa hidup kembali setelah ditolong oleh pemuda berambut merah yang tiba-tiba muncul dengan memberikan cairan yang sepertinya adalah darah Spirit Beast. Pemuda misterius itu berkata kalau Huang Hall gak perlu khawatir mengenai Demon God karena Lord mereka yang akan menghadapinya. Sementara itu, Yowun yang merasakan keanehan di puncak tempat Akui berada langsung melesat ke arah puncak dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Akui telah kehilangan nyawanya dalam keadaan kedua tangannya terpotong dan dalam posisi berdiri. Di hadapannya ada seorang pria yang tengah berlutut dan berkata kalau Akui memang hebat karena bisa membuatnya berlutut. Orang itu adalah Blade God. Blade God yang memiliki wajah yang sama persis dengan yang ada di video yang pernah diperlihatkan oleh Nano. Pria parubaya dengan alis tebal dan mata yang tajam. Namun sorot matanya seperti mati tanpa emosi. Setelah mengatakan sesuatu yang tidak dipahami Yowun, mereka pun langsung berduel. Tujuan Blade God adalah inti Spirit Beast of Fallen Fang Bow yang ada di punggung Yowun tersimpan aman di Nano Armor. Tentu saja Yowun yang dalam posisi yang tidak menguntungkan di mana dia sudah kehabisan tenaganya lebih dari setengahnya setelah bertarung melawan Fang Bow bentuk manusia. Akui dan A Fallen Fang Bow bentuk asli dan Huang Hall beserta sisa-sisa Master Clan Blood God Six Martial. Saat Yowun hampir saja mati karena kehabisan tenaga, Akui yang tadi dikira sudah mati ternyata masih hidup. Dan dengan tekad yang penuh dengan jiwa raganya, Akui menyerang Blade God dengan satu pukulan Hard Fist tepat di jantungnya dengan tangannya yang telah terpotong. Setelah satu pukulan dahsyat itu, Akui pun menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam keadaan berdiri dengan wajah yang tenang. Pukulan itu memberi dampak yang luar biasa pada Blade God yang menjadi lemah. Dengan kekuatan yang didapatkan dari menyerap energi inti A Fallen Fang Bow secara diam-diam, Yowun menyerang Blade God dengan 3 Invisible Sword. Dengan 3 elemen yang berbeda dengan menggunakan tekad jiwa raga sama seperti Akui. Meskipun Blade God masih berdiri setelah terkena serangan itu, namun keadaannya juga tidak baik-baik saja. Setengah tubuh bagian atasnya telah hancur dan dia tidak berhenti memuntahkan darah karena Hard Fist Akui yang menggerogoti jantungnya ditambah dengan serangan ultimate Yowun dan energi hitam Yowun yang menghalangi proses regenerasinya. Blade God sama sekali nggak menyangka dia akan terjatuh dalam keadaan mengenaskan seperti itu. Dia yang sudah melebihi kekuatan Demon God di dunia yang lain. Tiba-tiba seorang pemuda berambut merah muncul di hadapan Blade God dengan shock. Pemuda tampan berambut merah yang bernama Kuyuan membantu Blade God yang akan jatuh. Kuyuan shock melihat kondisi Blade God yang kelelahan dan setengah tubuhnya yang menghilang. Padahal seharusnya Blade God yang telah menghabisi Demon God dulu sekali, kayaknya ini maksudnya di dunia yang lain deh guys, maksudnya di timeline yang lain gitu. Bisa dengan mudah mendapatkan inti Fang Bow. Namun Blade God malah berakhir seperti ini. Kuyuan bingung dan merasa aneh. Seharusnya tubuh Blade God yang telah menguasai kelima inti Spirit Beast menjadi abadi. Namun saat ini tubuhnya menolak untuk beregenerasi. Setelah diperhatikan baik-baik, Kuyuan menyadari energi hitam mengerikan yang menghalangi Blade God untuk beregenerasi. Kuyuan bermaksud untuk membantu Blade God. Namun Blade God menggeleng dan berkata kalau Kuyuan harus membunuh Demon God sekarang. Kuyuan mengelurkan dahinya atas perintah Blade God. Biasanya Blade God tidak menunjukkan emosi apapun, namun sekarang Blade God menunjukkan keinginan membunuhnya yang sangat besar. Artinya Demon God Chun Yowun telah memojokkan Blade God. Kalau begitu dia memang harus dibunuh, pikir Kuyuan. Kuyuan memutuskan untuk membunuh Yowun agar tidak merasakan kemurkaan Blade God kalau melanggar perintahnya. Setelah mendudukan Blade God dengan hati-hati, Kuyuan melangkah ke depan. Tubuhnya terselubungi oleh api yang sama seperti Great Elder Ranyong. Meski hujan turun dengan lebat, namun apinya membumbung tinggi. Matanya berfokus pada Yowun dan Kuyuan melesat menuju Yowun dengan tujuan membunuhnya. Saat ada kesempatan langkah ini.
Yowun yang sedang dalam keadaan sekarat mengedipkan matanya yang buram beberapa kali melihat kobaran api melesat menuju ke tempat yang berada. Meski tahu dia harus menghindar, namun Yowun gak bisa menggerakkan tubuhnya karena rasa sakit di jantungnya. Untuk yang lupa, pasti banyak yang lupa sih, soalnya saya juga lupa sebenarnya. Samaan pisan, keadaan Yowun seperti itu karena dia mengeluarkan serangan terakhirnya menggunakan energi jiwanya sama seperti aku ya guys. Kalau Yowun gak nyerap inti spirit beast dan gak ada nano, mungkin dia udah mati sama seperti aku. Gerakan ujung jari kakinya saja gak bisa Yowun berpikir apa ini akhir dari hidupnya. Saat itulah kulit Yowun mulai terasa dingin, dan saat Kuyuan sudah berada dalam jarak 3 meter dari Yowun, tiba-tiba sebuah dinding es muncul di hadapannya, bersamaan dengan seorang pria parubaya dengan rambut silver muncul di hadapan Kuyuan. Bang! Dalam sekejap, api besar dan es saling beradu menimbulkan uap yang membumbung. Kuyuan mencoba untuk menerjang, namun lawannya bukan lawan biasa. Mereka pun saling beradu, namun Kuyuan gak bisa menembus pertahanan pria yang tiba-tiba muncul itu, dan mereka berdua terdorong ke belakang. Kuyuan berteriak menanyakan identitas pria parubaya itu. Siapa sih lo ujuk-ujuk muncul? Dengan suara lantang, pria parubaya berambut silver itu berteriak kalau dia adalah Great Elder ketiga kultus iblis Dan Juchon. Kuyuan bingung, itu memang wajar, karena Dan Juchon yang seharusnya berasal dari Istana Laut Utara, baru bergabung dengan kultus iblis. Itu sebabnya Kuyuan bertanya-tanya, memangnya ada orang seperti dia di kultus iblis? Lihat dari bentrokan yang tadi, Dan Juchon memiliki tenaga dalam yang setara dengan 5 pendekar terkuat se-Jianghu. Tapi Kuyuan gak punya waktu untuk meladeni Dan Juchon. Dia harus memenggal kepala Yowun yang saat ini sedang sekarat. Kuyuan berusaha untuk menundukkan Dan Juchon kemudian membunuh Yowun. Namun, seseorang memblok serangannya dengan serangan pedang yang tajam. Kuyuan terkejut dan berusaha untuk menghindari serangan tersebut, tetapi serangan lawannya terlalu kuat. Kuyuan shock, serangan macam apa ini? Serangan pria itu secepat kilat dan berhasil menembus api yang menyelubungi Kuyuan dan menggores lehernya. Slash! Pada akhirnya, langkah Kuyuan pun terhenti lagi. Padahal dia tinggal 8 langkah lagi dari Yowun. Orang yang menghalanginya adalah seorang pria dengan topeng yang unik. Kuyuan memang gak tahu mengenai yang lainnya, tapi informasi mengenai pria di hadapannya ini sangat terkenal, sampai dia tahu siapa pria itu. Kuyuan meneriakkan nama The Dark King. Dia adalah Great Guardian Maragium. Maragium mengarahkan pedangnya dan berkata dengan dingin, siapa yang berani mencoba menyentuh tuanku akan mati di tanganku. Wajah Kuyuan mengeras. Gimana orang ini bisa ada di sini? Jadi dia nggak menyadarinya karena fokus untuk membunuh Yowun. Tapi sekarang dia menyadari ada banyak energi yang mendekati mereka. Tiba-tiba muncul beberapa orang dari gunung belakang Yowun yang meneriakkan kekhawatiran mereka. Mereka adalah Six Swords dan tangan kanan Yowun yang berada di bawah perintah Yowun langsung. Setelah itu banyak anggota kultus mulai bermunculan. Hubung yang sampai duluan ke tempat Yowun menatap Kuyuan dengan syok. Tapi itu Hubung berasa seperti melihat Ranyong. Saat Yowun akan jatuh, Hubung langsung berlari menyangga Yowun dan berteriak khawatir dengan kondisi Yowun. Yowun gak bisa menjawab karena rasa sakit dan hanya bisa terengah-engah. Unju yang sudah tiba di sisi Yowun langsung menyangga Yowun di sisi lainnya sambil menangis. Mereka semua syok melihat untuk pertama kalinya kondisi Yowun yang sangat parah seperti itu. Yowun mengerang kesakitan dan menatap lengan kirinya yang terputus. Otot-otot, daging, tulang, dan pembuluh darah mulai bertumbuh membentuk tangan kiri yang baru. Mungyu syok melihatnya, namun Hubung menjelaskan kalau dlot mereka sedang beregenerasi. Hal itu memungkinkan karena Yowun sudah menyerap inti kilin dan dragon turtle. Mungyu pun mengerti. Sementara itu, Kuyuan merasa kesal melihat semakin banyak orang berkumpul. Jika hanya Dan Juchon saja, dia masih bisa membereskannya dan membunuh Yowun. Tapi, kalau dia nekat melawan semua orang itu sekarang, resikonya terlalu besar. Ditambah lagi, dia nggak akan bisa melindungi tuannya Blood God jika terjadi sesuatu. Memang sayang sekali, tapi mereka harus mundur. Hal ini memang akan menentang perintah Blood God, tapi Blood God pun pasti akan mengerti situasinya. Saat itulah mata Kuyuan menangkap seseorang yang melesat dengan cepat ke arah Blood God. Seorang pria tua dengan rambut pendek,
Dia adalah Chun In-ji the Great Lord. Chun In-ji telah sampai ke tempat itu bersamaan dengan Jan Jucheon dan Maragiom tadi. Saat itulah dia melihat keadaan Yowon dan mengamati Kuyuan yang bermaksud untuk menyerang Yowon. Dengan secepat kilat, Chun In-ji pun melesat ke arah Blood God yang terlihat sekarat. Siapapun yang membuat Yowon seperti itu tidak akan kubiarkan hidup. In-ji tahu dan Jucheon dan Maragiom gak akan membiarkan Yowon diserang. Secara insting dia menyerang Blood God. Kuyuan yang melihat itu syok dan melesat menuju tuannya, namun terlambat karena Chun In-ji sudah ada di hadapan Blood God. Chun In-ji syok melihat keadaan Blood God yang sudah kehilangan seperempat badan tubuhnya, namun masih hidup. Ya, ini bukan lagi manusia, dia harus membunuhnya. Chun In-ji akan mengeluarkan formasi The Sword Force of the Sky Demon. Namun, saat itulah seseorang tiba-tiba muncul dan membawa Blood God pergi sebelum Chun In-ji mengeluarkan formasinya. Kemudian, saat orang itu membawa Blood God pergi dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba suhu udara menurun dengan drastis dan tombak-tombak es bermunculan dari tanah. Secara refleks, Chun In-ji menghancurkan tombak-tombak yang mengarah padanya dengan pedangnya. Saat tombak-tombak itu telah hancur, orang itu sudah berada jauh darinya dan membawa kabur Blood God. Hanya bagian punggungnya yang terlihat dan seluruh tubuhnya dipenuhi oleh perban. Melihat itu, Kuyuan menghela nafasnya lega. Orang itu adalah Hwang Hol. Untunglah Hwang Hol muncul di saat yang tepat. Kalau tidak, Blood God akan berada dalam bahaya. Kuyuan menatap garang pada anggota kultus dan menggertakkan giginya. Dia khawatir dengan keadaan Demon God yang gagal dia bunuh. Dia sama sekali gak menyangka situasinya akan jadi seperti itu. Namun dia berpikir bahwa ini belum selesai. Kuyuan pun melesat pergi menyusul Hwang Hol yang membawa Blood God. Saking cepatnya dia bergerak, sosoknya hampir menghilang. Dan Jucheon dan Maragiom mengejar mereka. Sementara itu, teriakan memilukan Moon-gyu menggema di Gunung Changbai itu. My Lord! Semua anggota kultus yang terkejut berkumpul di tempat Moon-gyu berada. Mereka semua syok melihat apa yang terjadi. Di lot mereka, Chun Yowon matanya terbuka dan kehilangan fokus dengan tubuhnya yang semakin lemas. Bersamaan dengan hilangnya cahaya yang mengikuti armor hitam Yowon, nafasnya pun berhenti. Woo-bong, Go Wang-heul, Baek-gi, sama Chak Ho Sang-hwa dan Che Tae-gyeom berteriak pilu dan tidak bisa menyembunyikan kesedihan yang teramat dalam pada sosok Chun Yowon yang tergeletak tak bernyawa di atas tanah dengan mata yang terbuka. Padahal tangannya baru saja beregenerasi, jadi mereka mengira Yowon akan bangun kembali sama seperti biasanya. Namun Yowon tiba-tiba berhenti bernafas. In-ji yang tiba di tempat itu karena mendengar suara teriakan memilukan, bertanya apa yang telah terjadi. Moon-gyu berusaha mengatakan kalau The Lord mereka sudah mati tapi dia tidak sanggup. In-ji langsung bergegas ke sisi Yowon yang tergeletak di tanah seakan-akan dia sudah mati untuk memeriksa tubuhnya. Setelah memeriksanya, wajah Chun In-ji mengeras dan dia jatuh terduduk, syok dengan apa yang sudah terjadi. Go Wang-heul yang ada di sebelahnya membantunya untuk menyeimbangkan tubuh. Namun Chun In-ji menolaknya. Dia nggak menyangka kalau cucunya yang memiliki kekuatan seperti monster akan kehilangan nyawanya seperti itu di Gunung Changbai. Dan dialah yang meminta Yowon untuk datang ke gunung itu. Semua anggota kultus menangis menyaksikan keadaan The Lord mereka. Woo-bong tidak bisa menerima kenyataan dan menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata kalau The Lord mereka hanya terluka saja. Begitu juga dengan Moon-gyu yang berkata kalau mereka nggak boleh menyerah. Moon-gyu mencoba memasukkan energi tenaga dalamnya. Namun Chun In-ji melarangnya dan menyuruh mereka untuk menerima kenyataan. Air mata mengalir deras di pipi Moon-gyu. Saat mereka semua sedang larut dalam kesedihan, tiba-tiba sesuatu terjadi. Jadi perubahan pada tubuh Yowon. Sebuah cahaya yang berasal dari dalam tubuh Yowon memancarkan sinarnya dan tubuh Yowon terangkat ke udara. Semua orang di sekitarnya mundur menjauh dan menyaksikan apa yang terjadi dengan bingung. Semua energi dalam tubuh Yowon memancar keluar. Energi api, es, petir, angin, dan energi iblis langit. 5 energi itu terus memancar dan beresonansi. Melihat apa yang terjadi di hadapannya, Chun In-ji bergumam. Itu kekuatan 5 inti spirit beast. Benar, itu ada 5 kekuatan inti spirit beast yang beresonansi secara harmoni. Para anggota kultus tidak bisa menyembunyikan rasa terkejut mereka melihat Chun Yowon melayang di udara sambil mengeluarkan cahaya. In-ji yakin kalau itu adalah kekuatan inti dari 5 spirit beast. Kelima inti tersebut mulai beresonansi dan memperlihatkan elemen mereka masing-masing. Api panas yang membara yang berada di dekat Yowon
adalah energi kilin api yang menyimbolkan arah tengah. Di sebelah kanan Yogun ada kekuatan angin yang berputar kencang. Itu adalah energi Fengbo yang menyimbolkan arah timur. Di sebelah kiri Yogun ada kekuatan es. Itu adalah energi dari The Great Bird yang menyimbolkan arah barat. Di atas Yogun ada kekuatan petir yang menyala terang. Itu adalah kekuatan Dragon Turtle yang menyimbolkan arah utara. Tetapi Chun Inji nggak bisa menebak energi hitam mengerikan yang berada di dekat kaki Yogun. Kekuatan itu sudah jelas kekuatan Spirit Beast juga. Jadi seharusnya itu adalah kekuatan Imogi. Namun Imogi adalah naga tanah yang seharusnya memiliki energi tanah. Tetapi energi ini berbeda, lebih seperti energi iblis. Rasanya tidak mungkin kalau itu adalah energi Spirit Beast Imogi yang dikenal sebagai yang terkuat di antara 5 Spirit Beast, namun memiliki kekuatan iblis. Tiba-tiba dia teringat energi yang terasa sama dari Great Guardian Maragium dan Great Guardian sebelumnya. Namun kekuatan yang mereka keluarkan hanya sedikit. Jadi Chun Inji nggak memikirkannya saat itu. Namun sekarang, kekuatan iblis yang dikeluarkan Yogun sangat luar biasa, sehingga tidak bisa dibandingkan. Kekuatan 5 energi itu haruslah seimbang untuk bisa mencapai keharmonian. Namun energi iblis itu terlalu kuat sampai bisa menelan keempat energi yang lainnya. Inji nggak tahu apa yang akan terjadi. Semua mundur dan menyaksikan. Mereka mencoba untuk tidak mengganggu Yogun yang sedang mencoba untuk mencapai sesuatu yang belum pernah dicapai oleh siapapun saat kelima energi mulai bergerak. Semuanya shock saat energi iblis mulai menelan semua keempat energi termasuk tubuh Yogun. Dalam sekejap, Yogun tertelan oleh sebuah bola besar. Elder Mongu bertanya pada Chun Inji apa yang terjadi. Namun Chun Inji pun memikirkan pertanyaan yang sama. Lah mana gue tahu, gue aja baru pertama kali ngeliat yang beginian. Sementara itu, energi hitam dan keempat energi alam lainnya mulai menyatu dan sesuatu pun mulai terjadi. Yogun yang jantungnya hampir hancur karena energi Blade God mengalami perubahan yang serius. Sambil merasakan kesakitan, Yogun merasakan perubahan besar. Aliran energi Chi yang besar terjadi di dalam tubuhnya, dan indera keenamnya mulai bangkit terstimulasi oleh aliran Chi itu. Yogun mendengar suara detak jantung, namun itu bukan detak jantung miliknya, tetapi detak jantung dari tempat lain. Itu adalah suara detak jantung dari makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Awalnya Yogun gak memahami apa yang terjadi, namun gak butuh waktu lama untuk Yogun mulai menyadari kalau itu adalah suara dari makhluk hidup yang ada di sekitarnya, suara detak jantung maksudnya. Yogun tidak pernah sesadar itu, tapi dia menyadari bahwa setiap makhluk memiliki energi dan aliran energi yang berbeda. Dia bisa membedakan makhluk hidup dari energi dan aliran energinya yang bergerak secara natural. Bukan hanya itu saja yang dipahami Yogun dari aliran hebat ini. Energi dari inti Spirit Beast pun mengalir dan bergerak secara harmoni. Itu adalah pergerakan dari alam itu sendiri. Yogun memahami kalau semua energi mengalami perputaran dan berharmonisasi. Bahkan energinya sendiri adalah bagian dari alam tersebut. Pemahaman itu menghancurkan pengetahuan dasarnya tentang energi Chi. Energi Chi tidak terkurung di dalam tubuh. Jika energi Chi dapat bergerak bersamaan dengan aliran besar tersebut, maka energi Chi bisa menjadi satu dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bersamaan dengan pemahaman yang baru, perubahan mulai terjadi di tubuh Yogun. Sepertinya tubuhnya akan mengalami rekonstruksi lagi. Namun sesuatu yang berbeda dari rekonstruksi tubuh malah terjadi. Tiba-tiba, kelima energi Spirit Beast mulai berharmonisasi. Namun, tidak sempurna seperti yang dipikirkan Yogun. Energi iblis malah menelan keempat energi yang lain. Yogun merasakan kesakitan. Jantungnya yang mengalami perubahan berdetak sangat kencang. Energi dari Blade God yang terdapat di jantung Yogun belum terlepaskan, namun pergerakannya mulai melemah. Yogun gak boleh melewatkan kesempatan itu. Yogun mengkonsentrasikan seluruh inderanya pada jantungnya. Kesadarannya terbakar oleh teknik untuk membakar Invisible Blade energi itu. Di saat energi jiwanya terbakar, energi Blade God yang mengikis jantung Yogun tidak dapat menahan amukan energi jiwa Yogun dan terpental keluar dari tubuh Yogun. Dua energi tajam keluar dari dalam bola energi yang mengelilingi Yogun. Anggota kultus shock melihat fenomena langka itu.
Semua orang bertanya-tanya energi apa itu. Mereka dapat merasakan black energy namun tidak tahu energi apa sebenarnya. Yuji yang bisa merasakan energi itu hanya bisa melotot tidak percaya. Itu adalah energi yang masuk ke dalam tubuh Yowun. Black energy ini berbeda dari invisible energy yang Yowun punya. Hal ini membuat Junji tambah penasaran dengan pria yang kabur dengan luka yang parah itu. Jadi si energi yang udah masuk, yang berisikan energi jiwa lah ya ke dalam tubuh itu tuh nggak bisa dikeluarin gitu aja guys. Jadi Yowun termasuk langka banget bisa mengeluarinya. Itulah seseorang berteriak kalau ada perubahan yang terjadi pada bola energi yang menyerubungi Yowun. Bola hitam itu mulai menyusut dan membentuk tubuh manusia, kemudian energinya terserap semua ke dalam tubuh Yowun. Yowun gak menyadarinya, namun penampakan Yowun yang menutup matanya terlihat sangat berbeda, seperti melihat kegelapan yang teramat dalam. Pada saat itu, pundak Yowun tertutup dan membentuk sebuah pedang, yaitu pedang iblis langit. Melihat pedang itu, semua anggota putus berlutut dan menundukkan kepala mereka. Namun Junji menatapnya sambil menatap pedang iblis langit. Kenapa pedang itu menunjukkan dirinya? Pedang iblis langit pun bergerak dalam genggaman Yowun. Yowun yang telah mencapai pemahaman mulai berubah cahaya putih bersinar. Sementara itu, Yowun berada di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Dia tidak merasakan apapun, seperti berada di dalam ruang kosong. Yowun pernah mengalami hal ini 2 kali. Pertama, saat dia mendapatkan pedang iblis langit, dan yang kedua saat dia menemukan tombak Ice Cold. Di kedua waktu itu, Yowun hanya sebagai penonton. Jadi dia tuh cuman nonton kejadian yang sudah terjadi gitu kan, kayak nonton video. Namun sekarang terasa berbeda. Rasanya dia memang beneran ada di ruang kosong itu, meskipun tubuh fisiknya nggak ada di situ, tapi kesadarannya ada di dalam ruang kosong itu. Yang nggak memahami fenomena itu, Yowun mencoba memanggil Nano, tapi tidak ada jawaban. Seperti dia terisolasi. Hal itu terjadi saat dia memahami aliran energi alam dan energi iblis menelan keempat energi yang lainnya. Tiba-tiba saja seseorang berbicara di sebelahnya. Jadi, kau sudah mewarisi posisi pemimpin ya? Keren juga. Tanpa disadarinya, seorang pria telah berdiri di hadapannya. Yowun hanya bisa terpana melihat pria itu. Seorang pria dengan jubah hitam yang pernah dilihatnya. Pria yang memiliki karisma dan energi iblis yang luar biasa, yang bahkan gak bisa dibandingkan dengan dirinya. Dia adalah pria yang memotong tanduk Imogi di masa lalu. Apa dia baru berbicara denganku? Tanya Yowun dalam hati. Dan pria yang berada di hadapannya hanya tersenyum dan menjawab, kalau bukan dengan kau, dengan siapa lagi aku berbicara? Ternyata pria itu memang berbicara dengan Yowun. Yowun gak bisa berkata-kata. Yowun pun bertanya dengan menggunakan pikirannya. Apa Anda adalah leluhur saya? Dia itu membenarkan. Syukurlah kau bukan orang bodoh. Meski dia nggak punya tubuh fisik, tapi Yowun merasa merinding disco mendengarnya. Dia di hadapannya adalah Chunma, pimpinan dan pendiri Sky Demon Order, kultus iblis. Harusnya Yowun berlutut dan menundukkan kepalanya, tapi karena dia hanya berbentuk kesadaran saja, jadi dia nggak bisa bergerak. Jadi Yowun memutuskan seenggaknya dia harus memberi salam pada pria luar biasa yang ada di hadapannya. The Great Sky Demon Order Chunma, saya adalah The Lord ke-24 Chun Yowun. Sebagai orang kultus, Yowun gak bisa menahan gemetar di tubuhnya saat menemui leluhurnya, gemetar karena semangat gitu kan. Ini adalah sebuah kehormatan terbesar bagi Yowun. Melihat itu, Chunma hanya mengibaskan tangannya dan berkata kalau Yowun gak perlu bersikap tegang begitu, karena dia hanyalah pecahan kecil yang mengandung kesadaran dirinya dari keberadaannya di masa lalu. Bahwa dirinya yang sekarang hanyalah pemadatan kesadaran yang ditanamkan di pedang iblis langit. Yowun terkejut, namun dia bisa memahami apa yang diucapkan Chunma. Kalau dia belum mendapatkan pemahaman, mungkin dia akan bingung dengan ucapan Chunma. Namun karena Yowun sudah memahami hukum alam, dia bisa mengerti. Jadi, keberadaan Chunma di hadapannya ini adalah kesadaran Chunma yang ditinggalkan di dalam pedang iblis langit karena energi iblis. Kemudian Chunma berkata pada Yowun kalau Yowun sangat cerdas, pasti Yowun sudah menguasainya. Saat Yowun pertama kali berada di ruang kosong itu, Chunma mengira dia akan langsung bertemu lagi dengan Yowun dalam waktu yang lama. Tapi ternyata pertemuan itu lebih cepat dari yang diperkirakannya. Wow, Chunma memuji Yowun loh.
Karena pada kenyataannya bukanlah sesuatu yang berlebihan kalau seseorang bisa menjadi kuat dalam waktu yang cepat, menjadi yang terbaik sewulen. Yewun berpikir kalau itu pujian yang berlebihan, namun cuma berkata, gak usah rendah diri begitu. Kenyataan kalau kau sudah sepenuhnya menerima energi iblis dan mencapai Mado itu karena kau sangat berbakat. Mado, Yewun gak ngerti apa Mado itu. Melihat Yewun yang kelihatan bingung, Chunma tersenyum dan berkata, kau benar-benar anak yang lucu ya. Kau tidak menyadari sifat iblis dari energi iblis meskipun kau sudah sepenuhnya menerima kekuatan itu dan bahkan menggunakannya untuk memperlihatkan kekuatan yang luar biasa. Yewun bengong. Maaf leluhur, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Saat itulah energi hitam mengerikan muncul dari kedua tangan Chunma. Itu adalah energi spiritual dari Imogi yang diserap oleh pedang iblis langit dan energi yang disebut energi iblis langit. Chunma berkata, kemurkaan dan kebencian dari seekor naga yang tidak bisa mencapai surga, memecahkan langit dan berubah menjadi energi iblis yang ingin menghancurkan segalanya. Itu adalah fondasi dari energi yang telah kau capai. Fondasi? Yewun menyadari fakta baru tentang energi hitam mengerikan yang dipancarkan oleh Chunma. Awalnya Yewun mengira energi hitam itu hanyalah energi iblis langit. Namun, saat dia melihat dan merasakan energi dari The Fallen Fengbo, dia menyadari kalau energi spiritual yang dimiliki spirit beast yang sudah terkorupsi sangat berbeda dari yang lainnya. Jadi kenapa energi spiritual The Fallen Fengbo masih dalam keadaan murni? Ini memang hanya tebakannya saja. Sepertinya ada energi lain dalam tubuh Fengbo yang masih aktif meskipun intinya telah diambil, dan dia bisa merasakan kengerian dari energi itu. Tiba-tiba Yewun menyadari sesuatu dan syok. Saat dia menemukan pedang iblis langit yang tersegel di gua, Yewun menyaksikan sebuah penglihatan bagaimana Chunma menyegel Imogi yang telah terkorupsi dengan bantuan pedang iblis langit. Sepertinya bukan seperti itu yang sebenarnya terjadi, malah sebaliknya. Dengan syok Yewun bertanya kepada Chunma, apakah Anda sengaja membuat seekor naga yang akan naik ke langit menjadi terkorupsi? Kalau dipikir-pikir, saat itu Chunma memotong tanduk Imogi yang saat itu akan naik ke langit dan membuat naga itu menjadi dipenuhi oleh kebencian dan kemarahan. Itu sebabnya Imogi tidak bisa naik ke langit. Chunma berkata kalau dia tidak punya pilihan lain. Yewun bingung. Pilihan atas apa? Chunma melanjutkan, kalau waktu mereka nggak banyak dan pertemuan mereka saat ini adalah untuk menjelaskan alasannya. Chunma menciptakan sebuah bangku dari ruang kosong dan dia duduk kemudian melanjutkan dan berkata kalau dia sudah menyaksikan Yewun bertarung dari dalam pedang iblis langit. Kemudian Chunma menciptakan sesosok seorang pria dari kekosongan. Tidak seperti pada augmented reality yang terlihat nyata, sosok ini tercipta dari asap yang berkumpul. Yewun menyadari siapa orang itu. Dia adalah Blade God. Manusia pertama yang membuat Yewun hampir mati untuk pertama kalinya sejak dia memulai semuanya. Yewun yang tidak mengetahui kalau Chunma memperhatikan semua dari dalam pedang iblis langit merasa malu karena pertarungannya yang membuatnya hampir mati. Namun Chunma berkata, keturunanku, kau tidak perlu merasa malu. Ada perbedaan kekuatan yang besar di antara kalian, dan kau pantas mendapatkan pujian atas keputusan yang kau ambil saat itu. Biasanya seseorang akan jatuh dalam keputusasaan saat berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada dirinya. Namun Yewun tetap berusaha sampai akhir tanpa ada niat menyerah sedikit pun. Chunma menghormati keputusan Yewun. Kemudian Chunma meneruskan kalau dia tidak percaya kalau ramalan yang diterimanya akan menjadi kenyataan sampai dia menyaksikannya sendiri. Ramalan itu adalah tentang keabadian. Yewun bingung, ramalan tentang keabadian. Chunma menjawab kalau di masa lalu ada seorang peramal yang mendatanginya dan berkata tentang masa depan kultus iblis. Peramal itu berkata kalau kultus akan mengalami sebuah krisis di masa depan nanti, di mana akan datang seseorang yang memiliki keabadian dan akan mengacaukan Wulin, termasuk kultus iblis. Seseorang yang memiliki keabadian. Mendengar itu, Yewun menatap sosok yang diciptakan Chunma.
Blade God. Pun bertanya, apakah seseorang yang dimaksud adalah Blade God? Mendengar pertanyaan itu, cuma mengerutkan keningnya dan menjawab, saat itu aku merasa skeptis, namun tidak pernah bahkan dalam mimpiku sekalipun kalau aku akan melihat orang itu lagi dengan kedua mataku ini. Saat setelah mendengar perkataan Chunma, Yowon teringat akan sesuatu. Dengan sopan, Yowon bertanya apa dia boleh bertanya sesuatu pada leluhurnya itu. Chunma berkata, tanya saja, silakan. Yowon bertanya, apakah jejak pertarungan di Sword Creek adalah jejak pertarungan antara Chunma melawan Blade God? Bingung, apa tuh Sword Creek? Yowon menjelaskan, itu adalah tempat di mana Chunma menorehkan kata sword atau pedang di puncak gunung batu. Chunma pun mengangguk, tanda dia mengerti tempat yang dimaksud Yowon. Chunma menjelaskan, memang ada pertarungan dengan Blade God di sana. Ilmu bela diri Blade God berbeda dari orang kebanyakan, dan itu pertama kalinya Chunma berhadapan dengan sesuatu yang unik seperti itu. The extreme art of Blade God sangat sulit untuk dilakukan oleh tubuh orang biasa. Setelah melihat ilmu bela diri itu, Chunma berusaha untuk menyatukan beberapa bagian dari The Extreme Art of Blade God ke dalam Sword Force of the Sky Demon. Hasilnya banyak sekali kekurangannya dan hanya bisa sampai pemahaman energi chi dasar. Apa maksudnya ya, pokoknya gitu aja deh. Yowon sekarang mengerti rasa tertarik leluhurnya itu terhadap Blade God. Yowon sudah mengetahui catatan legendaris tentang Chunma. Setiap melihatnya, Yowon selalu merasa takjub dan tidak percaya pada apa yang dibacanya. Dalam catatan itu, Chunma yang baru berusia 18 tahun sudah mencapai puncak karena telah mengalahkan semua master yang terkenal pada masa itu dan mendapatkan julukan yang terbaik di dunia. Leluhurnya Chunma disebut sebagai yang terbaik dan terkuat dalam sejarah Wulin. Yowon mengetahui betapa hebatnya dia melalui catatan dan bahwa Chunma tidak pernah terkalahkan satu kali pun. Chunma berkata kalau Blade God bahkan selamat meskipun pedangnya telah menembus kepalanya. Kata-kata itu meyakinkan Yowon kalau Blade God belum mati saat itu. Kan, Chunma shock saat melihat Blade God lagi melalui pedang iblis langit. Karena Blade God ternyata bertambah kuat. Well, itu hanya memungkinkan kalau dia menyerap inti Spirit Beast. Meski Blade God tidak mendapatkan inti Spirit Beast, meminum darahnya saja bisa membuatnya memiliki kemampuan beregenerasi. Chunma membenarkan, mungkin memang karena hal itu, mungkin Blade God telah menyerap inti Spirit Beast dan menjadi sesuatu yang melebihi manusia. Malah yang menebas kepala Imogi, jadi dia pasti tahu tentang keberadaan inti Spirit Beast dan kekuatan apa yang inti itu miliki. Kemudian Chunma membuat 5 makhluk dari asap di sebelah kirinya. Meski ukurannya kecil, tapi itu jelas adalah 5 Spirit Beast. Sambil menunjuk pada kelima makhluk itu, Chunma berkata kalau peramal itu berbicara tentang keabadian. Namun tidak peduli seberapa tinggi pencapaian ilmu bela diri seorang manusia, usia manusia itu terbatas. Keabadian tidak mungkin bisa dicapai dengan cara yang biasa saja. Kemudian kita mengetahui tentang keberadaan 5 Spirit Beast melalui buku kuno. Mengetahui keberadaan kelima makhluk itu, Chunma pun melakukan perjalanan untuk menemukan kelimanya. Dan menemukan fakta bahwa inti dan darah mereka mampu memperpanjang nyawa manusia. Jika Chunma menyerap semua energi inti Spirit Beast, keabadian bukan lagi hanya mimpi. Yowon membenarkan. Chunma meneruskan, kalau dia sampai pada 3 pilihan. Yang pertama adalah untuk mencegah kemunculan 5 Spirit Beast. Namun, ada masalah besar pada pilihan pertama. Saat 1 Spirit Beast mati, maka akan muncul yang berikutnya yang akan meneruskan keinginan mereka. Sama seperti manusia yang meninggalkan keinginan mereka kepada keturunan atau murid mereka untuk diteruskan. Akhirnya pilihan pertama tidak bisa dilakukan. Kemudian pilihan kedua adalah dengan mengubah metodenya, yaitu membuat pimpinan kultus berikutnya menjadi abadi juga untuk menghadapi musuh yang sama-sama abadi. Yowon memahami maksud Chunma, namun ada pertanyaan dalam benak Yowon, kenapa nggak Chunma sendiri aja yang menjadi abadi? Kalau dia menjadi abadi, pasti segala permasalahan akan selesai dengan mudah. Namun Chunma memilih untuk tidak melakukannya. Dengar pikiran Yowon, Chunma tertawa geli dan berkata kalau itu adalah pertanyaan yang bodoh.
Memangnya berapa lama dia akan melindungi kultus dan generasi berikutnya dalam tangannya? Lagi pula rasanya salah untuk menunggu musuh abadi yang keberadaan dan kapan dia akan muncul saja belum jelas. Mendengar itu Yewon bengong, namun dia paham apa maksud Chunma. Singkatnya, Chunma menganggap hal itu konyol untuk mengubah dirinya menjadi abadi hanya karena dia mengkhawatirkan nasib generasi berikutnya di masa depan. Kalau begitu catatan tentang leluhurnya yang mencapai keunggulan tingkat tertinggi itu benar. Chunma yang mendengar itu tersenyum dan berkata, "Sepertinya aku berhasil mencapai tingkat itu." Bisa mencapai tingkat keunggulan tertinggi adalah cerita dengan level yang berbeda. Namun karena pencapaian itulah Chunma menyadari sesuatu. Walaupun dia berhasil mengumpulkan kelima spirit beast dan menyembunyikannya di kultus, maka akan terjadi perang saudara di dalam kultus iblis itu sendiri. Yewon paham sekali ucapan Chunma. Chunma memang yang mendirikan kultus, namun dia tidak mempercayai semua orang. Bahkan orang-orang yang mengikutinya sepertinya menyembunyikan ketamakan mereka akan kekuatan yang tak terbatas. Dan akhirnya rencana mengumpulkan kelima spirit beast pun tidak dapat dilakukan. Well, itu adalah keputusan yang benar. Memikirkan apa yang terjadi pada 6 klan dulu, itu keputusan yang bijaksana. Tetapi meskipun Yewon tidak menangkap sendiri kelima spirit beast, Yewon mendapatkan semuanya seperti sudah ditakdirkan. Kemudian cuma meneruskan, dia pun memikirkan metode ketiga. Metode itu sangat menarik karena seperti menantang diri sendiri. Yewon bertanya apa itu ada hubungannya dengan energi iblis langit. Chunma tersenyum dan mengangguk. Chunma berkata, kalau dia ingin membunuh manusia abadi yang dibicarakan si peramal, dia ingin membuktikan bahwa keabadian itu tidak ada. Itu memang ide yang luar biasa dan tidak masuk akal sih. Namun, karena ide itu, Chunma mulai mencari cara dan belajar mengenai kekuatan yang bisa menghancurkan makhluk yang katanya abadi itu. Mereka yang menyerap kekuatan inti spirit beast memiliki kekuatan untuk beregenerasi. Jadi, untuk membunuh mereka hanya bisa dengan cara memenggal kepala mereka atau menghancurkan tubuhnya hingga tidak bersisa. Awalnya, penelitiannya hanya melalui sudut pandang ilmu bela diri. Namun, untuk mempelajari lebih jauh mengenai energi spiritual dan makhluknya, Chunma mulai mempelajari tentang energi itu sendiri dan juga Buddha, maksudnya ajaran Buddha. Dan pada akhirnya Chunma mencapai pencerahan. Makhluk spiritual terlahir dari energi spiritual antara surga dan bumi. Dan untuk melawan energi itu, diperlukan energi yang sebaliknya. Yewon teriak, "Energi iblis!" Chunma menjawab, "Anak pintar, benar itu adalah permulaannya." Sky Demon Order disebut juga sebagai kultus iblis karena mereka memuja iblis dan pimpinan mereka mendapat julukan iblis langit. Tetapi bukan berarti ajaran mereka sesat. Hal itu semata karena mereka menghormati yang kuat. Namun, untuk bisa mendapatkan kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya, Chunma percaya kalau energi yang bertentangan dengan kekuatan iblis seperti kebencian, kemarahan, dan kehancuran sangat dibutuhkan. Tapi, meskipun manusia memiliki rasa marah, keinginan membunuh, dan kekejaman, manusia tidak akan bisa mencapai energi iblis murni. Mendengar itu, Yewon mengerti kenapa Chunma memotong tanduk Imogi dan menggagalkan naiknya seekor spirit beast yang kekuatan spiritual energinya telah mencapai yang tertinggi di dunia manusia. Emosi spirit beast itu akan berubah menjadi kemurkaan, kemarahan, dan kehancuran. Kau telah mewarisi tekadku dan mendapatkan energi yang mengandung energi iblis Imogi yang kutinggalkan. Tetapi energi yang tidak sempurna tidak akan bisa menghancurkan keabadian secara sempurna. Memang benar, Yewon tidak bisa membunuh Blade God. Namun, energi iblis langit masih bisa untuk melawan Blade God. Seenggaknya, masih berefek untuk menghambat regenerasi tubuh. Chunma melanjutkan kalau Yewon tidak perlu khawatir. Yewon yang sekarang sudah memperoleh kekuatan energi iblis yang sesungguhnya. Dengan kekuatannya yang sekarang, Yewon mampu menghancurkan apa saja. Chunma berdiri dari duduknya dan membuat pedang iblis langit muncul di tangannya dan berkata, "Karena sekarang kau sudah memenuhi syarat, aku akan menunjukkan cara yang sesungguhnya untuk menggunakan energi iblis langit." Cara sesungguhnya, Yewon mengira dia sudah menguasai energi iblis langit dengan cara yang benar.
Energi iblis langit telah memaksimalkan semua kemampuannya, cuma menggeleng, mendengar apa yang dipikirkan Yowon dan menjelaskan. Mereka yang telah menyadari misteri dari energi alam dapat menggunakan divine swordsmanship. Mendengar itu, Yowon teringat Blade God dan God of the East, Akui. Energi Blade God yang menusuk jantung Yowon yang hampir membuatnya mati. Kalau dipikir lagi, saat itu Blade God menjadi satu dengan goloknya untuk sesaat dan memblok serangan Yowon. Saat itu Yowon mengira itu adalah teknik Blade God dan memang kemampuannya sehebat itu. Cuma berkata kalau dia akan menunjukkan kesatuan yang didapatkan dari divine swordsmanship yang telah dilupakan oleh orang-orang. Aku akan menurunkan ilmu pedang terhebat padamu yang sudah menguasai energi iblis. Meski saat itu tubuhnya hanya berbentuk spirit saja, tetapi Yowon dapat merasakan tubuhnya merinding disco. Kemudian cuma berbicara, ini adalah ilmu pedang yang mampu menghancurkan segalanya. Dan itu adalah non-existent Sky Demon Sword. Nah lo, gimana jemainnya tuh? Sambung! Guys, sorry ya guys, maaf ya guys, lama banget upnya saya guys, maaf banget, bener-bener maaf, sorry banget. Jadi begini, ya seperti yang kalian sudah tahu, saya kan hamil, terus mabuknya berat, terus saya males, jujur aja tuh saya jadi males banget. Kalau kata orang mah itu bawaan bayi ya, sampai mandi aja tuh saya males gitu, saya males ngapa-ngapain, seriusan, beneran deh. Sampai pas suami saya pulang tuh, ya ampun kamu ini kok jadi kayak begitu, ngejoprak mulu gitu di kamar mulu gitu, nggak ngapa-ngapain. Tapi emang beneran guys, itu malesnya itu ya ampun, seumur-umur baru kali itu saya nggak mandi guys. Sehari itu saya nggak mandi tuh seumur-umur baru kali itu pas lagi hamil doang, astagfirullahaladzim. Intinya itu saya terserang penyakit males, terus padahal tuh dia udah siap guys, jujur aja skripnya udah ada, udah tinggal ngerekam doang gitu kan. Akhirnya setelah melahirkan tuh saya udah ya sibuknya sudah hektiknya tuh sudah berlalu gitu, saya sudah terbiasa punya baby momong gitu kan. Saya mau nih ya kan, saya bikin pengumuman gitu, udah niat banget. Ternyata guys, tahukah Anda bahwa HP saya rusak? Astagfirullahaladzim, HP saya rusak guys, warnanya jadi putih begitu. Akhirnya ya udah ganti kan, cuman ya jadinya data-datanya itu hilang kan. Saya kalau untuk video sih saya backup di laptop, cuman untuk gambar itu saya belum sempet backup di laptop, jadi ya gitulah. Ya ampun, tati tut ini jam, sorry ya guys. Intinya itu gambarnya itu hilang semuanya. Intro yang saya punya juga hilang. Jadi mau tidak mau saya harus bikin lagi, cuman karena sayanya jadi malas, bete juga ya karena HP saya rusak. Ya sudah, terus saya beli baru artinya kan saya mesti download ulang, kemudian setting ulang dan segala macemnya gitu ya. Nah itu saya udah mulai bete lagi tuh, akhirnya malas lagi. Maaf ya guys, bener-bener maaf banget. Tapi juga selain dari malasnya saya, itu banyak banget kejadian ya guys. Ini 2 tahun kemarin berarti ya, itu banyak banget kejadiannya. Ada yang lahir, ada yang pergi gitu. Jadi ya pokoknya ada ini dan itulah, banyak banget. Ya sudah, akhirnya saya udah siap lagi mau ngerekam lah ya, nggak usah jauh-jauh deh, ngerekam aja gitu, karena semua itu sudah siap, tinggal ngerekam doang kemudian ngedit video gitu. Ternyata saya baru sadar guys kalau HP baru saya itu wireless. Oh my god, astagfirullahaladzim, seriusan guys, itu wireless. Dan mikrofon yang saya punya itu dia ada colokannya, jadi saya hampir seharian saya nyari, kok ini HP nggak ada colokannya di mana ya, apa colokannya beda gitu. Sampai akhirnya saya baru astagfirullah, ternyata ini wireless. Itu bete lagi saya, astagfirullahaladzim. Akhirnya saya beli yang baru kan. Udah beli nunggu 2-3 hari, nyampe asik, udah semangat lagi, aduh asik. Udah sampai nih, saya udah nanya juga kan ke si tokonya, ini bisa nggak kalau di HP ini bisa langsung ini aja, nggak perlu pakai aplikasi, karena kan ada
mikrofon yang kudu install aplikasi tertentu dulu ya guys, yang wireless gitu. Kalau saya lihat-lihat gitu, ternyata alhamdulillahnya di HP saya ini itu tidak perlu. Jadi tinggal apa namanya, tinggal cas tisus aja gitu, tinggal dicolokin aja. Yang penting si baterainya ini udah di charge ya, kayak gitu pokoknya. Ya udah tuh, akhirnya saya nyoba, terus saya gaptek. Maaf. Sekali lagi maaf lagi ya guys. Saya gaptek dan saya bingung. Kok ini nggak nyambung ya? Katanya tinggal dicolokin aja. Tinggal diaktifin OTG atau apalah itu. Tapi ketika saya colokin sih, ya Allah, colokan apa namanya tuh, receivernya atau apalah itu ke HP gitu, si tombol OTG ini tuh nggak nyala guys. Kan saya bingung lagi ya, ini bagaimana? Mau nanya suami udah keburu berangkat. Aduh ya ampun, akhirnya saya bete lagi guys. Sampai sekian lama berlalu, terus saya coba lagi. Kata saya teh, kenapa saya nggak cobain ngerekam dulu ya gitu kan? Ya udah, saya cobain. Saya suruh keponakan saya berada jauh di sana, terus dia coba ngomong gitu kan sambil pakai si mikrofonnya ini, sayanya di kamar. Dan ternyata bisa guys. Ya Allah ya Robi, maafkan saya. Bagaimanakah saya ini setelah melahirkan, sepertinya ada yang kurang gitu ya. Apa karena diambil anak saya kali ya? Ya nggak masalah sih sebetulnya. Jadi intinya ya seperti itulah. Oke. Sekian dulu aja ya basa-basi yang sudah busuk gitu kan. Mudah-mudahan saya bisa update seperti biasanya. Insya Allah ya, karena anak saya kan udah jalan juga ya. Jadi kakaknya juga udah bisa ngejagain gitu. Kalau masih bayi gitu kan saya ngeri ya kalau digendong kakaknya gitu kan. Jadi doain aja semoga saya bisa konsisten lagi ya guys uploadnya. Untuk sekarang saya baru sedikit dulu bikin videonya, durasinya tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Karena saya mau mengejar up-nya dulu gitu kan. Insya Allah ke depannya sih bakal lebih panjang ya kalau bisa. Insya Allah. Oke deh kalau gitu, sampai minggu depan atau nanti saya kabarin lagi deh ya kalau saya mau upload lagi. Sama mungkin videonya berbeda dari yang sebelumnya ya guys, tanpa gambar dulu karena jujur aja itu semua udah hilang. Saya cari di laptop juga nggak ada, saya lupa. Saya cari di backupan dari data HP saya yang dulu pun itu ternyata tidak ada. Mungkin karena yang dia jadi putih itu ada sebagian yang hilang, semuanya hilang, bukan sebagian malah semuanya hilang. Jadi nanti saya akan kumpulin dulu gambarnya. Tapi sepertinya sih lebih cepat begini ya, tanpa gambar, tanpa apa, pokoknya hanya ngomong aja gitu. Dulu kan saya bikin begitu supaya menarik banget kan, supaya banyak yang nonton gitu. Jujur aja saya mah. Kasih tahu pendapat kalian aja, lebih baik yang seperti sekarang ini atau yang dulu. Kalau yang dulu mungkin up-nya agak lama ya, karena ngedit videonya juga kan butuh waktu ya, karena harus ada gambar. Saya bikin ada kartun-kartun segala macam yang memang itu jadi ciri khas tersendiri ya, jadi beda sendiri lah gitu. Cuman ya gitu, jadinya agak lama juga, ditambah lagi saya udah punya anak, ada yang harus diurus juga kan selain suami gitu kan. Walaupun suami mah pergi ke sana gitu, di sana pergi aja cari duit gitu kan, baru nanti pulang pas udah duitnya banyak gitu kan. Tapi ya tetap aja ya, ya pokoknya kalian kasih tahu pendapat kalian aja seperti apa. Insya Allah nanti saya akan memperbaiki kualitas videonya, karena yang sekarang ini suaranya sorry ya guys, kayak hilang timbul gitu. Sepertinya saya salah setting untuk mengedit suaranya supaya lebih jernih, dan sepertinya saya settingannya tuh ya itu karena hilang kan, saya mesti download ulang. Jadi settingannya pun saya nggak tahu seperti apa yang dulu. Ya, nanti saya coba-coba lagi deh ya. Mudah-mudahan video berikutnya kualitasnya lebih bagus dari yang sekarang. Oke deh kalau gitu. Bye-bye guys. Sampai jumpa minggu depan insya Allah.